Rusia dan Indonesia sebetulnya mempunyai beragam program kerjasama militer. Salah satu kerjasama militer antara Indonesia dan Rusia ialah pembelian jet tempur Su-35. Akan tetapi pembelian pesawat militer ini gagal lantaran Rusia dan Indonesia diancam sanksi oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat seperti yang diketahui melarang Indonesia untuk memiliki jet tempur Su-35. Alasan dari Amerika Serikat beragam, mulai dari Indonesia tidak boleh memiliki kemampuan tempur yang bisa menjegal F-35, atau Amerika Serikat ingin melarang Su-35 demi merebut celah pasaran kebutuhan jet tempur untuk mengganti F-5 Tiger II. Seperti pada kenyataannya, F-5 Tiger II sudah dipensiunkan oleh Indonesia. Hal itu meninggalkan lubang bagi air power Indonesia dan memang harus segera ditambal. Kekuatan tempur Indonesia terus berkurang setelah pensiunnya beberapa Northrop Grumman F-5F Tiger II, meninggalkan 2 skadron Lockheed Martin F-16 Strike Tank Falcon, dan 1 jet tempur Sukhoi Su-27 dan 30 sebagai satu-satunya pesawat tempur garis terdepan. Karena itulah Indonesia ingin membeli Su-35 sebagai gantinya. Akan tetapi Washington melarang, dan pada bulan Januari tahun 2018 yang lalu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat era Jim Mattis mengunjungi Indonesia untuk menegaskan hal ini. Pada Januari tahun 2018, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Jim Mattis, tiba di Jakarta untuk kunjungan resmi. Salah satu tugas yang harus dia selesaikan adalah menghentikan Indonesia membeli pesawat Rusia. Mattis menjelaskan bahwa jika kontrak ditandatangani dengan Rusia, Amerika Serikat akan berhenti memasok suku cadang untuk jet tempur F-16 Angkatan Udara Indonesia yang memiliki sekitar 40 unit jet tempur F-16. Tentu saja, ini akan menjadi sanksi Amerika Serikat yang terburuk. Setelah diancam ini, Indonesia masih tidak kapok. Indonesia tetap melanjutkan proses pembelian Su-35. Langkah berani Indonesia ini membuat Amerika Serikat kaget. Untuk kedua kalinya, Amerika Serikat lantas memperingatkan agar Indonesia tidak membeli Su-35 atau sanksi kassa akan dijatuhkan. Dalam keadaan sulit seperti itu, Jakarta mulai menunda pembayaran dari kontrak tersebut dengan mengatakan bahwa dokumen tersebut harus ditandatangani oleh 4 menteri yang berbeda sebelum persetujuan akhir. Padahal Jim Mattis pernah mengungkapkan sebaiknya Amerika Serikat jangan menjatuhkan sanksi kepada Indonesia sebab Indonesia membeli Su-35 untuk melawan Cina di Natuna Utara yang juga dimusuhi oleh Amerika Serikat. Selain Su-35, Indonesia juga tidak dapat melakukan pembelian alutsista lain dari Rusia. 6 pengadaan alutsista antara Kementerian Pertahanan dan perusahaan Rusia yang bersumber dari pembiayaan pinjaman luar negeri senilai 1,44 miliar dolar Amerika Serikat harus terhenti karena terkendala Countering America's Adversaries Trade Sanction Act atau CAATSA. CAATSA adalah sarana pemerintah Amerika Serikat untuk menekan negara-negara sekutunya dengan dalih melawan musuh negara yang notabene adalah Rusia. Bentuknya adalah memberikan sanksi seperti melarang transaksi finansial, menghentikan bantuan, hingga pencekalan visa bagi individu pada negara-negara yang memberi alutsista buatan Rusia. Rusia pun geram ketika tahu semua alutsistanya dibredel oleh Amerika Serikat. Mereka menyebut Amerika Serikat buruk dan tidak profesional dalam persaingan dagang alutsista. Sementara itu, Rusia mengungkapkan jika saat ini Indonesia memang sedang memperkuat militernya. Indonesia memperkuat militernya dengan salah satunya membeli alutsista darinya untuk melawan agresivitas Cina di Natuna Utara. Media Rusia mengatakan, Indonesia yang belum pernah menjadi bintang di pasar senjata dunia sebelumnya, menandatangani serangkaian kontrak besar dalam 2 tahun terakhir, membeli sejumlah besar angkatan udara, senjata dan peralatan angkatan laut dan tentara. Namun pembangunan militer Indonesia yang berkelanjutan mungkin tidak hanya untuk melawan Cina. Penempatan marinir Amerika Serikat di Australia juga bisa menjadi faktor Indonesia memperkuat militernya. Pasalnya kekuatan marinir Amerika Serikat di Australia mencapai 2.500 personel. Disinilah Rusia memperingatkan Indonesia bahwa 2.500 pasukan marinir Amerika Serikat yang ditempatkan di Darwin, Australia sangat dekat dengan wilayah NKRI. Media Rusia mengatakan, Indonesia percaya bahwa untuk menahan Cina, Amerika Serikat harus membantu Indonesia memperkuat angkatan udara dan kelompok pertempuran laut, serta peningkatan pengarahan korps marinir.
Kekuatan intervensi bersenjata terang-terangan di Australia yang relatif dekat dengan perbatasan Indonesia merupakan potensi ancaman yang nyata bagi Indonesia. Dengan itu, Rusia memperingatkan Indonesia agar terus berhati-hati terhadap segala bentuk pergerakan Amerika Serikat, karena bisa jadi Amerika Serikat dan Australia merencanakan sesuatu yang besar yang bisa mengganggu kedaulatan Indonesia.